Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, rahmat, serta taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala rasakan kepada kita. Mudah-mudahan majlis pada kesempatan yang insya Allah barakah di hari-hari yang penuh dengan keistimewaan ini semakin menambah nilai dan keistimewaan bulan Ramadan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pokok bahasan kita masih dalam kitab Siyam, kitab puasa dari referensi kitab Bulughul Maram, memasuki hadis yang ke 688 di halaman 294 di buku referensi yang telah berada di Bapak Ibu sekalian insyaallah. An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu ia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah yang memberinya makan dan juga memberi minum. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar dan dalil bahwasanya orang yang sengaja, orang yang lupa makan dan minum pada saat berpuasa, maka tidak membatalkan baginya. Sebagai sebuah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana kita tidak lepas dan kita dekat sekali dengan sifat kelupaan, karena memang manusia disebut manusia karena sifat lupanya. Yusammal insanu insanan linasyanihi, karenanya dalam beban hukum akan terangkat ketika saat orang lupa, karena di luar kendalinya. Saat kita lupa, saat kita tidak sengaja, saat kita kemudian salah, juga saat kita terpaksa, adalah kondisi-kondisi di mana di luar kendali manusia. Karenanya dalam satu ayat disebutkan, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum la yu'akhidukumullah, Allah tidak akan menyiksa kita billaghwi fi aymanikum, jadi sumpah-sumpah yang kalian tidak sengaja. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, hati-hati yang memang bersengaja, berkehendak, ada niat dari sejak awal untuk melakukan perbuatan itu, maka itu yang ada konsekuensi hukumnya di dalam Islam. Oleh karena itu di hadis berikutnya ada penegasan lebih, man aftara fi ramadhana nasiyan, hadis 689 dari Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan nasiyan, karena lupa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada ganti, tidak ada qada, tidak ada kewajiban untuk membayar pada hari yang lain, wala kafarah, juga tidak ada denda. Jadi tidak ada qada, tidak ada denda. Maka orang yang lupa ini tidak ada konsekuensi hukum, dia juga tidak berdosa. Ini hadis 690, an Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang dipaksa oleh muntah, jadi muntah itu maksanya keluar, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada, tidak ada membayar qada atau mengganti di hari yang lain. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihil qada, atasnya qada, yaitu membayar utang puasa karena batal. Jadi ini bentuk yang lain di mana Rasulullah SAW
menegaskan bahwa ada unsur di mana manusia juga di luar kendalinya, yaitu unsur ketika terpaksa. Dalam bahasa ini mandzara'ahu qay'un, jadi muntah itu yang memaksanya, di luar kendalinya, mungkin karena perutnya tidak nyaman, badannya kurang sehat, masuk angin misalkan, lalu kemudian perut kembung keluar. Nah, ini di luar kendali, berbeda dengan sengaja orang mengeluarkan, misalkan entah merogoh tangan ke mulutnya lalu kemudian muntah. Nah, ini yang membatalkan. Hadis nomor 691, An Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah. Beliau keluar pada tahun pembukaan kota suci Mekah, fi Ramadhan, pada bulan suci Ramadan. Fasama, maka beliau berpuasa, hatta balagha Qura al-Ghamim, sampailah pada kawasan dan daerah namanya Qura al-Ghamim. Fasama an-nas, manusia pun juga turut berpuasa. Tsumma da'a biqadahin min ma'in, kemudian beliau minta bejana atau mungkin juga kendi atau bejana air. Farafa'u, beliau angkat tempat itu, hatta nadhara an-nasu ilaihi, hingga seluruh sahabat pada waktu itu melihatnya. Fasyariba, beliau kemudian minum. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, setelah itu kemudian dikatakan kepada beliau, inna ba'dhan nasi qad sham, ada sebagian manusia yang tetap bersikeras berpuasa. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, ulaikal usad, ulaikal usad, mereka itu adalah orang yang bermaksiat, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, kenapa Nabi kemudian beliau meminta satu tempat bejana air, bahkan kemudian diangkat, karena ada keterangan lebih detail dalam riwayat ini, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam, tampak manusia ini mulai kepayahan, ada beratnya yang dirasakan oleh para sahabat. Wa innama yantadziruna fi ma fa'al, mereka menunggu instruksi dan juga apa yang hendak engkau lakukan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr, maka Nabi kemudian minta air itu, dan waktu itu sudah setelah asar. Fasyariba, Nabi kemudian minum. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi dalil dan dasar bagi kita bahwasanya orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang bepergian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah dan keringanan boleh berbuka. Bahkan ketika puasanya itu membahayakan, membuatnya berat, maka yang utama adalah berbuka. Karena di dalam prinsip agama itu menolak kemudaratan dan bahaya lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Maka dalam kondisi ada tampak bahaya, dan sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi disebutkan, para sahabat sudah mulai tampak kepayahan. Boleh kita bayangkan bagaimana keadaan zaman itu, 435 km lebih jarak kota Madinah ke kota Mekah, tidak menggunakan kendaraan seperti kita hari ini, menggunakan AC, kendaraannya nyaman, pakai onta, terik matahari yang sangat panas. Bulan Ramadan selalunya kalau di daerah Arab Saudi antara sekitar 45 sampai 50 derajat, maka bisa kita rasakan. Saat itulah kemudian Nabi langsung memberikan contoh. Jadi ini sebagai juga pelajaran dari hadis ini, Nabi langsung berikan contoh, minta air diangkat, diperlihatkan kepada semua orang, Nabi langsung minum. Karena pendidikan yang paling efektif itu adalah keteladanan. Kalau kita berikan contoh, maka mudah untuk diikuti. Di samping juga Bapak Ibu, adalah untuk menghilangkan rasa berdosa, rasa tidak nyaman. Karena siapalah yang tidak menyukai untuk tetap berpuasa, sayang kita ini kalau kemudian berbuka. Maka Nabi yang langsung berada pada contoh terdepan, beliau langsung minum. Setelah itulah kemudian didapatkan ada orang yang melaporkan, ya Rasulullah, masih ada orang yang bersikeras tetap mau berpuasa. Nabi katakan dengan nada tentu yang keras, ya, mereka itu orang yang usad, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka mereka itu. Subhanallah. Jadi ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ternyata kalau kita coba renungkan, kita coba terapkan dalam konteks hari ini, meskipun dalam kondisi yang berbeda, tetapi substansinya hampir mirip-mirip. Di mana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya adalah berbuka pada saat berpuasa, karena kondisinya dikhawatirkan membahayakan dan menjadi
berat ya bagi para sahabat, meskipun masih ada orang sebagian yang merasa kuat. Namun oleh Nabi ditegur dengan keras bahwasanya mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita analogikan keadaan kita seperti hari ini yang sedang mendapatkan musibah bencana, di mana para ulamanya, di mana pemerintahnya memberikan instruksi kepada kita bersama untuk tinggal di rumah, sholat berjamaah di rumah, Jumatan di rumah, tarawih di rumah, membaca Al-Quran di rumah. Tapi tetap saja ada orang yang merasa aman, merasa kuat, merasa tidak khawatir, merasa tidak takut, dan seterusnya. Mereka tetap Jumatan, mereka tetap berjamaah, mereka tetap tarawih dan sebagainya. Maka tentu keadaan mereka ini sama seperti keadaan orang yang ditegur oleh Nabi. Mereka itu durhaka. Maka tidak benar. Nabi bukan berarti kemudian tidak kuat, tetapi Nabi ingin memberikan contoh teladan. Bukan berarti kita takut. Maka dalam kondisi seperti ini, memang mengikuti arahan dan juga instruksi apa yang disampaikan oleh para ulama kita dan juga pemerintah dalam rangka untuk menjaga maslahat kesehatan, menjauhkan dari wabah penyakit dan penyebaran yang lebih masif, adalah dengan kita banyak tinggal di rumah. Bukan berarti takut, bukan kita tidak cinta untuk pergi ke masjid, bukan kita tidak suka untuk Jumatan, tetapi dalam kondisi seperti ini bahwa maslahatnya lebih besar ketika kita berada di rumah kita. Jadi sama seperti yang digambarkan oleh Nabi, maslahatnya lebih besar berbuka dibandingkan untuk tetap berbuka, untuk tetap berpuasa. Maka orang yang tetap berpuasa, Nabi tegur dengan kuat. Mereka itu orang yang durhaka. Dan layak juga bagi kita mengatakan, orang yang tetap bersikeras untuk tetap Jumatan, untuk tetap misalkan tarawih dan lain sebagainya, mereka ini durhaka kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena apa? Jelas bahwa kemaslahatannya adalah dengan diam akan menghindarkan bahaya bagi dirinya, juga bahaya bagi orang lain, meskipun dalam konteks yang berbeda dan juga suasana yang berbeda. Sedang dulu di zaman Nabi, kasusnya yang mirip pun ada orang-orang yang berpikir seperti itu, termasuklah di zaman kita hari ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-693. An Hamzah bin Amr al-Aslami, dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami, annahu qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan ala siyami fis safar. Aku mampu untuk tetap berpuasa di perjalanan. Fahal alayya junahun, adakah aku berdosa kalau tetap berpuasa? Faqala Rasulullah kemudian menjawab, hiya rukhsatun minallah, dia adalah bentuk rukhsah atau keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan, barang siapa yang mengambilnya maka adalah boleh atau kebaikan. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi, siapa yang ingin tetap berpuasa juga tidak berdosa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kalau keadaannya tidak berat. Kalau tadi di hadis Jabir bin Abdullah tampak sekali bahwasanya para sahabat merasa berat dan ada kekhawatiran bahaya. Maka Nabi kemudian menegaskan untuk berbuka. Bahkan orang yang tetap bersikeras berpuasa dianggap durhaka kepada Nabi SAW. Bagaimana kalau keadaannya tidak membahayakan dan tidak ada unsur berat di dalamnya? Maka berlaku hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, di mana beliau pernah menyatakan kepada Nabi merasa mampu dan tidak berat. Saya tidak merasa letih, saya tidak merasa berat, saya tetap nyaman dan tidak akan membahayakan pada diri saya. Maka dalam kondisi seperti ini kita punya dua pilihan. Pilihan antara boleh berpuasa dan juga boleh berbuka. Meskipun para ulama kemudian berpendapat dalam kondisi di mana kita tidak merasa bahaya, kita pun juga tidak merasa berat ya untuk tetap berpuasa di perjalanan, mana yang lebih utama? Itu saja yang terjadi perbedaan. Apakah yang utama tetap berpuasa atau yang utama berbuka?
Maka sebagian ulama mengatakan yang utama adalah berpuasa. Sebab apa? Sebab ini adalah perintah yang utama bagi mereka yang mampu. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini kan rukhsah, dan Allah itu mencintai kalau kita mengambil rukhsah dan keringanannya. Maka tentu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jikalau kita merasa tidak ada bahaya dan tidak ada khawatir, boleh kita menjadikan hadis ini sebagai sebuah petunjuk. Hadis Ibnu Abbas 694, qala rukhisa lisy-syaikhil kabir, diringankan bagi orang tua ayyuftira, untuk berbuka, wa yut'ima an kulli yaumin miskinan, memberi makan setiap harinya seorang miskin, wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada, membayar hutang atas mereka. Rawahu Daruqutni wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh keduanya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, dan ini sesungguhnya adalah tafsiran dari makna ayat di dalam surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu siapa? Yang tidak mampu adalah orang tua, kata Ibnu Abbas, yang mereka tidak lagi mampu untuk berpuasa. Baginya apa? Baginya adalah memberi makan, apa yang kita sebut dengan bayar fidyah. Maka mereka ini kewajibannya adalah bayar fidyah karena tidak mampu lagi untuk berpuasa, yaitu dengan memberi makan seorang miskin setiap dari hari yang ia tinggalkan. Boleh kita langsung setiap hari saat meninggalkan langsung kita bayar, atau juga boleh kita tangguhkan nanti, bahkan sampai pun setelah sholat atau setelah Ramadan masih diperbolehkan. Boleh kita fokuskan pada satu orang, tidak masalah. Misalkan kita tinggalkan 5 hari, langsung kemudian kita bayarkan kepada satu orang 5 hari itu, tidak masalah. Boleh juga kita bagi-bagi 5 hari 5 orang, 10 hari 10 orang, tidak masalah. Boleh dalam bentuk bahan makanan pokok. Berapa banyak? Yaitu 1 mud, yaitu 1 genggam telapak tangan orang dewasa. Ini namanya mud. Nah, dikonversikan sekarang dengan kira-kira 1,7 kilogram. Ya, karena bahan pangkal pokok kita adalah beras. Boleh juga kita bagikan dalam bentuk makanan yang sudah jadi, berserta lauk-lauknya kita sampaikan, ini kita beri makan orang seperti itu. Maka mana saja yang menjadi mudah bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bisa kita simpulkan memang terkait dengan qadha atau fidyah ini ada rincian. Ada orang yang tanggung jawabnya hanya qadha saja. Hanya qadha saja. Yaitu siapa? Orang tua yang tidak lagi mampu, mohon maaf, yaitu orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Jadi orang yang qadha saja adalah orang yang sakit ada harapan sembuh, maka mereka qadha. Yang kedua, orang musafir, orang yang sedang atau dalam perjalanan, kewajibannya adalah qadha dan bukan membayar fidyah bagi mereka. Kewajibannya adalah qadha, termasuk wanita yang haid atau nifas. Mereka itu tanggung jawabnya adalah mengqadha pada bilangan hari yang lain. Namun ada juga yang kewajibannya adalah fidyah saja, tidak ada qadha. Siapa mereka? Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi mereka adalah fidyah. Jadi bagaimana dia mengqadha, karena peluangnya kecil untuk sembuh. Yang kedua, orang tua. Orang tua yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, kewajibannya adalah membayar fidyah. Tapi juga ada orang yang wajib qadha, wajib bayar fidyah. Meskipun ini masih diperselisihkan. Siapa mereka? Wanita hamil dan ibu yang menyusui, yang khawatir dirinya dan anaknya. Dia khawatir dirinya dan juga anaknya. Maka tanggung jawabnya menurut 2 madhab, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mengkhawatirkan anaknya, kewajibannya adalah qadha dan fidyah. Tapi dibantah oleh Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah bahwasanya asal hukumnya adalah bebas. Bahwasanya tidak ada tanggung jawab mereka untuk membayar fidyah, adanya adalah qadha. Karena
orang wanita yang hamil maupun menyusui ini dianalogikan kepada orang tua yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Kewajibannya adalah qadha dan tidak perlu bayar fidyah. Nah, pendapat yang ketiga, mereka mengatakan mana yang menjadi mudah. Mudahnya qadha, qadha lah. Mudahnya kemudian bayar fidyah bagi wanita yang menyusui atau yang hamil. Tentu ini masalah yang leluasa bagi kita, yang mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini minimalnya kita mengetahui dasar dari setiap apa yang kita lakukan. Berikutnya hadis 695. An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi, datanglah seseorang kepada Nabi, faqala, lalu kemudian ia berkata, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa. Wahai Rasulullah, qala wa ma ahlakaka, apa yang membinasakanmu? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabatan, kau memiliki budak yang bisa kau merdekakan? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, kau dapat memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala la. Tsumma jalasa, orang ini pun akhirnya terduduk, terdiam, malu ya, tidak mampu, tiga-tiganya tidak ada yang mampu. Fa utiyan nabiyyu bi araqin fihi tamrun, maka Nabi kemudian keluar sambil membawa sekeranjang kurma. Faqala tasaddaq bihadza, kau sedekahkan ini. Qala a'ala afqara minna, adakah yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaiha minna, tidak ada di antara 2 lembah di kota Madinah ini yang lebih fakir daripada kami. Fadhahikan Nabi, Nabi pun tertawa hatta badat anyabuhu, sampai tampak gigi gerahamnya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, idhab fa'at'imhu ahlak, kau pergilah kasih jak makan itu keluargamu. Rawahu sab'ah, diriwayatkan oleh oleh Imam hadis yang 7. Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang luar biasa. Banyak pelajaran yang kita dapatkan di dalam hadis ini. Di antaranya bahwasanya orang yang menggauli istrinya dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan ini termasuk di antara dosa besar. Sebab diungkapkan dalam bentuk binasa. Satu, ini adalah sebuah kebinasaan. Sebab apa? Kita mencederai kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Maka orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, mereka telah menistakan dan mencederai. Yang kedua juga ancaman dan hukumannya berat, sama seperti ancaman dan hukuman yang dibebankan kepada orang yang membunuh. Merdekakan budak, puasa 2 bulan, atau beri makan 60 orang fakir miskin. Subhanallah. Dan ini perkara yang berat ya, dan juga besar. Namun pada sisi yang sama, ketika orang yang datang ini, orang Arab Badui ini datang, sahabat ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam kondisi terduduk, malu, susah juga begitu ya. Tiba-tiba kemudian Nabi keluar membawa sekeranjang kurma. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran yang luar biasa kita dapatkan dari sisi yang lain dari riwayat ini. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kebijaksanaan Nabi, bagaimana hikmahnya Nabi, bagaimana pola pendidikan Nabi. Meskipun sahabatnya, muridnya, kalau boleh kita katakan seperti itu, bersalah, dia kemudian mengakui kesalahannya. Nabi teramat sangat kasih sayang kepadanya. Tidak ada cacian, tidak ada kemarahan, bahkan kemudian diberikan solusi, diberikan jalan keluar, diberikan satu keranjang kurma. Ini yang kemudian juga menjadi dasar bolehnya orang membayarkan fidyah atau kifarat orang lain. Dia tidak mampu, kita yang tahu, berilah dia dari zakat kita. Beri, mungkin sampaikan kepada UPZ, sampaikan kepada Basnas. Ini orang tidak mampu, ada kewajiban dia untuk membayar fidyah atau zakat, berikan kepadanya. Maka boleh kita membayarkan fidyah orang lain, tidak masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan oleh para ulama itu kita membayar untuk diri kita sendiri, nggak bisa. Kita mengeluarkan fidyah, kita bayar balik kepada
diri kita, tidak boleh. Kalau ada orang yang beri, kasihkan kepada orang lain sebagai bentuk apa? Kifarat kita atas pelanggaran yang kita lakukan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membayarkan. Jadi pada waktu itu. Tetapi ternyata sahabat ini adalah orang yang paling miskin. Jadi di kota Madinah. Itulah yang membuat Nabi itu geli, tertawa lebar ya. Nah, ini juga Nabi memberikan contoh bahwa Nabi itu tipe orangnya tidak mesti selalu serius. Ini mungkin kita menggambarkan Nabi orangnya serius, lalu kemudian tegang, begitu tidak. Nabi sampai tertawa geli melihat keadaan sahabat ini. Ya, sehingga kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk bayarkan ya kepada keluargamu. Ini juga memberi isyarat hadis ini bahwa ketidakmampuan kita untuk membayar kifarat tidak berarti menggugurkan. Tidak. Tetap ada beban kita, ada tanggung jawab kita. Kita masih punya utang. Sampai kapan? Sampai nanti mampu. Nah, kemampuan itu bisa saja berjangka atau ada orang yang kemudian membayarkan kita. Itu berarti juga kemampuan kita. Maka ini hal yang sangat utama dan patut untuk kita jadikan pelajaran. Hadis 696 an Aisyah wa Ummi Salamah. Dari Aisyah dan juga Ummu Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'. Nabi pernah berpagi-pagi dalam keadaan junub dari menggauli istrinya. Tsumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan lanjut puasa. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menegaskan dan menjadi dasar bolehnya andai kata seorang suami menggauli istrinya di waktu malam hari, menangguhkan mandinya sampai waktu subuh, tidak masalah. Subuh baru kemudian dia mandi. Jadi tidak memiliki pengaruh. Terkecuali yang dilarang atau tetap mendapatkan hukuman adalah dia sudah tahu masuk waktu subuh lalu kemudian dia tetap menggauli. Maka ini jelas membatalkan dan masuk ke dalam larangan. Tetapi kalau sebelumnya menangguhkan mandinya, ini tidak berikan pengaruh. Hadis yang terakhir dalam bab ini 697 an Aisyah, dari sahabiat atau Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, sedang ia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya atau walinya boleh memuasakannya. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan juga Muslim. Ini menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang punya hutang puasa boleh cara pembayarannya dengan dipuasakan oleh ahli warisnya. Orang tuanya meninggal masih punya hutang puasa, dia pun tidak mampu untuk bayar fidyah misalkan, maka bagaimana? Sudah dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi ada amalan-amalan yang memang seperti ini, ada dalil yang tegas, kita boleh menggantikannya, maka tidak masalah. Sama seperti boleh menggantikan haji orang tua kita yang meninggal. Belum sempat haji, lalu kita sudah berhaji, boleh silahkan. Nah, puasa termasuk juga ada dalilnya. Namun para ulama katakan dan mengingatkan, tidak kemudian kita analogikan kepada ibadah yang lain. Karena dalam ibadah itu tidak ada kias. Lalu kita misalkan sholat untuk orang tua kita, misalkan. Atau kita melakukan amalan-amalan tertentu untuk orang tua kita. Nanti khawatir ada orang yang pesan, adalah saya nggak perlu sholat, nanti suruh saja orang ahli waris saya untuk mensolatkan saya. Tidak begitu. Maka mana-mana amal ibadah yang memang ada rekomendasinya, maka boleh kita laksanakan. Dan yang tidak ada rekomendasinya tentu kita lebih cenderung untuk berhati-hati dan tawakuf, berhenti, khawatir masuk ke dalam perkara-perkara yang bid'ah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hadis-hadis yang akan semakin memantapkan dan juga memberikan kepada kita dasar dan landasan saat kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah akan semakin meningkatkan dan juga menjaga kualitas ibadah puasa yang kita sedang jalankan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.